Di awal film terlihat seorang tahanan Hindu di penjara Pakistan yang baru terbangun dari mimpi buruknya. Pria ini merupakan warga negara India yang telah dipenjara selama 22 tahun. Namun hingga saat ini pengadilan belum juga memulai persidangannya karena pria ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun sejak ia ditahan di penjara tersebut. Bahkan para sipir juga tidak mengetahui nama aslinya. Di sisi lain terdapat seorang wanita muslim bernama Samya Siddiq yang sedang berziarah di makam ayahnya. Samya adalah seorang pengacara pemula yang akan memulai kasus pertamanya. Karena itu ia berdoa agar dimudahkan dalam menjalani pekerjaannya tersebut. Kemudian Samya mendatangi penjara tadi, di mana ia berniat membuka kembali kasus pria India tadi. Namun sipir berkata kalau apa yang dilakukan Samya pasti akan sia-sia, karena tahanan yang biasa mereka panggil tahanan 786 tersebut tidak pernah berbicara kepada siapapun, seolah dia tak punya hasrat untuk bebas sama sekali. Setelah masuk ke dalam sel, Samya lalu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya. Namun pria itu tetap diam dan tak peduli, hingga Samya memanggil pria itu dengan nama aslinya, Veer Pratap Singh. Ternyata nama pria itu adalah Veer Pratap Singh dan dia mulai tergerak karena selama 22 tahun ini hanya Samyalah yang mengetahui nama aslinya. और कोई आपको डिफेंड नहीं कर पाया. Samya lalu menjelaskan bahwa ia berniat meneruskan perjuangan almarhum ayahnya yang berjuang untuk memberdayakan perempuan di Pakistan. Meskipun semua orang berkata kalau ia tak mungkin memenangkan kasus tersebut, tetapi ia akan tetap berusaha demi memperjuangkan emansipasi wanita di Pakistan. Namun setelah mengatakan hal itu, Veer tetap diam yang membuat Samya mulai putus asa. Namun tanpa diduga, Veer mulai berbicara setelah mendengar suara jet tempur yang lewat. F-16. Samya segera mengambil perekamnya dan Veer mulai menceritakan kisah kehidupannya. Veer Pratap Singh adalah seorang pilot penyelamat Angkatan Udara India yang telah menyelamatkan banyak nyawa dan sangat mencintai pekerjaannya. मेरे पिताजी की विरासत वो एक तब मुझे ये कहा पता था कि 3 दिन बाद Berpindah ke Pakistan, di mana terdapat seorang gadis muslim bernama Zara Hayat Khan yang merupakan anak dari seorang politisi Pakistan, di mana saat itu keluarganya sedang mempersiapkan pesta pernikahannya yang sudah ditetapkan dengan seorang pria pilihan ayahnya yang juga seorang anggota dewan. Zara merupakan gadis periang dan manja yang sangat akrab dengan asisten rumah tangganya yang bernama Sabu. Dia juga sangat dekat dengan neneknya melebihi ibu kandungnya karena sejak kecil neneknya lah yang merawatnya hingga saat ini. Namun suatu hari sang nenek jatuh sakit yang membuat Zara sangat bersedih. Kemudian nenek memberi wasiat terakhirnya di mana ia meminta Zara untuk menebar abunya di India, tepatnya di Kiritpur yang merupakan tempat asal neneknya. Skin lalu kembali ke penjara. Setelah mendengar cerita dari Veer, Samya lalu bertanya, jika Veer di India dan Zara di Pakistan, lalu bagaimana mereka bertemu? Veer lalu menceritakan, saat itu ia kembali melakukan penyelamatan ketika terdapat sebuah bus asal Pakistan yang mengalami kecelakaan di tepi jurang. Di sanalah ia bertemu Zara yang menjadi salah satu korban dan langsung terkesima melihat kecantikan Zara. Namun momen itu berubah saat tas Zara jatuh. Zara memaksa kembali turun untuk mengambil tasnya
dan membuat Fir memarahinya karena lebih mementingkan sebuah tas daripada nyawanya sendiri. आज आपने कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली अपने एकली बार। मुझे अपने काम पर शक हो रहा है। वो लोग जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हैं, जिनका हमसे कोई रिश्ता नहीं। Sementara itu di rumah Zara, ibunya terlihat panik setelah mengetahui Zara pergi ke India tanpa meminta izin. Kemudian Zara menelpon untuk memberi kabar. Tentu saja ibunya marah dan menyuruhnya kembali. Namun Zara bersikeras untuk menebar abu neneknya di India karena sebelum menikah, ia ingin sekali saja melakukan sesuatu yang berguna untuk keluarganya. मैंने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से किसी को जन्नत मिली। ठीक है मेरी बच्ची, खुदा हाफिज। Sementara Fir yang telah menyelesaikan pekerjaannya lalu mengajukan cuti untuk pulang ke kampung halamannya. Malam harinya saat menunggu bus mereka kembali bertemu. Kemudian Zara memberanikan diri untuk meminta maaf serta menjelaskan alasan atas tindakannya siang tadi, di mana tas itu berisi abu neneknya yang berwasiat untuk ditebar di India. Mendengar itu Fir pun tersenyum dan kembali kagum kepada Zara. Pagi harinya Zara berusaha menaiki bus dengan berdesakan, namun bus itu penuh sehingga terpaksa ia harus duduk di atap. Fir yang melihatnya dari bus lain pun merasa iba, sehingga dia memutuskan untuk menemani Zara demi memastikan dia sampai ke tujuannya dengan selamat. Kebersamaan mereka pun dimulai dan Fir membuat Zara sangat menikmati perjalanan mereka. Senyum sayang, bikin aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku nak mampu. Oh yo sing full senyum sayang, bikin aku soyo tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Akhirnya mereka tiba di Kiritpur, namun Zara seorang muslim, sehingga Fir menganjurkan agar ia menebar abu tersebut diam-diam, karena kebanyakan pendeta di sana sangat fanatik dengan keyakinannya. Tetapi Zara bersikeras untuk melakukan ritual dengan lengkap, sehingga Fir terpaksa menemui salah satu pendeta di sana. Tanpa diduga pendeta itu menyetujui ritual Zara, bahkan ia merasa salut melihat pengabdian Zara pada neneknya, meskipun berbeda keyakinan. Kemudian Zara mengajak Fir untuk menebar abu bersama-sama karena merasa jika bukan karena Fir, ia dan abu neneknya mungkin tidak akan sampai dengan mudah. Sehingga secara tidak langsung, Fir telah membentuk ikatan dengan neneknya. Setelah itu Fir mengantar Zara sampai ke terminal untuk kembali ke Pakistan. Sebelum berpisah Zara berkata kalau ia bersedia mengabulkan apapun permintaan Fir sebagai rasa terima kasihnya. Tanpa diduga Fir meminta 1 hari lagi dalam hidup Zara. Zara hanya terdiam karena terlanjur berjanji. Lalu Fir berkata kalau Zara telah menariknya ke dalam kehidupannya, sehingga Fir juga ingin menarik Zara dalam kehidupannya. Dan 1 hari ini akan menjadi hari yang tak akan Zara lupakan selama hidupnya. Adegan lalu kembali ke penjara. Samya berkata kalau Fir telah jatuh cinta pada Zara dan sangat penasaran dengan kelanjutan cerita tersebut. Skin lalu kembali ke cerita Fir, di mana ia dan Zara sedang dalam perjalanan menuju desa Fir. Kembalinya Fir di desa membuat semua warga di sana mendadak heboh. Bahkan karena melihat Fir membawa seorang gadis, mereka menebar gosip kalau Fir telah menikah dan pulang bersama istrinya. Kabar pernikahan itu tentu mengejutkan kedua orang tua Fir, yaitu Mati dan Chaudhry. Fir lalu segera menjelaskan bahwa Zara adalah tamu dari Pakistan. Lalu mereka pun menyambut Zara dan memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan Mati membantu Zara mengikat rambutnya sambil bercerita bahwa sebenarnya mereka adalah bibi dan paman Fir. Namun setelah kedua orang tuanya meninggal, Fir menganggap mereka sebagai orang tuanya. Setelah itu Chaudhry mengajak Zara mengelilingi desa dengan sepeda.
sambil menunjukkan berbagai fasilitas di sana, seperti rumah sakit dan sekolah, di mana Chaudhry lah orang yang berperan besar dalam pembangunan desa tersebut. Chaudhry mengatakan, setelah lulus di sekolah itu anak laki-laki akan dikirim ke kota untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan anak perempuan dirasa tidak perlu melanjutkan pendidikan karena kelak mereka akan fokus untuk mengurus rumah tangga. Namun Zara tidak setuju dengan pendapat tersebut karena menurutnya perempuan juga seharusnya memiliki hak atas pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kata-kata itu membuat Chaudhry berpikir, namun tiba-tiba Mati memanggilnya untuk menyalakan api lodi. Sebelum memulai perayaan, tanpa diduga Chaudhry membuat sebuah pengumuman di mana di tempat ini akan dibangun sekolah SMA untuk perempuan. Ternyata Chaudhry terus memikirkan kata-kata Zara tadi sehingga ia membuat keputusan tersebut. Bahkan ia meminta Zara untuk meletakkan batu pertama dalam pembangunan sekolah tersebut. Kemudian acara perayaan pun dimulai dengan tarian dan nyanyian, dan Zara terlihat sangat menikmati hangatnya kebersamaan di desa tersebut. Pagi harinya Chaudhry bercerita pada Fir tentang kebanggaannya yang telah membangun desa mereka. Namun setelah kedatangan Zara, ia menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Karena itu dia meminta Fir untuk meneruskan perjuangannya tersebut bersama dengan Zara. Dia tahu kalau Fir telah jatuh cinta dan yakin kalau Fir dan Zara kelak akan menjadi pasangan yang akan menggantikan mereka di desa tersebut. Suasana pun menjadi haru saat Zara mulai berpamitan. Meski hanya sehari, namun Zara merasa sangat bahagia dan kedua orang tua Fir telah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Di tengah perjalanan tiba-tiba Zara tergelincir dan kakinya terluka. Kemudian Fir menyimpan gelang kaki Zara yang terlepas, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggendong Zara. Saat tiba di stasiun, Fir sebenarnya berniat untuk mengungkapkan isi hatinya. Namun tanpa diduga, muncullah seorang pria yang sudah menunggu Zara. Zara pun memperkenalkan pria itu yang bernama Raja Shirazi, yang ternyata adalah tunangan Zara yang diutus oleh ayahnya untuk menjemput Zara. Meski hati Fir hancur, namun ia berusaha tegar di hadapan Zara. Fir berkata kalau Zara telah membuat kesalahan besar. Kemudian Fir mulai mengungkapkan isi hatinya, juga kekecewaannya karena Zara tidak memberitahukan tentang Raza sebelumnya. Fir lalu memberi pesan, kapanpun Zara membutuhkan sandaran, ingatlah kalau ada seorang pria di perbatasan yang siap mengorbankan hidupnya demi Zara. Kata-kata Fir tersebut tentu membuat Raza tersinggung. Namun Fir yang sadar diri lalu meminta agar Raza membahagiakan Zara dan jangan sampai membuatnya menangis. Sambil berjalan pergi, Zara hanya terdiam dan tak sanggup berkata apa-apa, seolah ia juga menahan rasa cintanya pada Fir. Skin lalu kembali ke penjara, di mana waktu kunjungan Samya telah habis. Melihat perlakuan kasar sipir kepada Fir, Samya lalu berkata, meskipun tahanan 786 ini merupakan satu-satunya tahanan Hindu di Pakistan, tetapi Allah memberikan nomor suci kepadanya. Karena itu ia meminta agar sipir memperlakukannya dengan baik. Keesokan harinya Samya kembali berkunjung dengan membawa manisan yang rasanya mengingatkan Fir pada masakan orang tuanya. Samya lalu berkata
kalau sepanjang malam ia terus bertanya-tanya, bagaimana bisa Fir sampai berada di penjara ini jika kisah Fir berakhir di stasiun. Fir pun berkata kalau ia baru menceritakan kisah cintanya Fir, sementara kisah cinta Zara baru akan dimulai. Ayah Zara bernama Jehangir Hayat Khan, merupakan seorang pria terhormat yang terjun ke dunia politik di Pakistan. Kesuksesannya saat ini tak lain adalah berkat dukungan dari ayah Raza yang bernama Abdul Shirazi. Sementara pernikahan Zara dengan Raza adalah bertujuan untuk mempererat relasi antara kedua keluarga tersebut. Sebulan telah berlalu sejak Zara pergi ke India sendirian, namun ayahnya belum juga memaafkan tindakannya hingga saat ini. Saat itu mereka tengah mempersiapkan acara pernikahan Zara dengan Raja. Lalu Zara memberanikan diri untuk bertanya pada ibunya, apakah ayah bersedia mengorbankan hidupnya demi ibu. Sang ibu lalu berkata, kalau kisah cinta seperti itu tak akan ada di dunia nyata. Namun Zara mengatakan, kalau ada seseorang di perbatasan yang bersedia mengorbankan hidup demi dirinya. Kata-kata Zara tentu membuat ibu terkejut dan memarahinya, karena khawatir hal itu akan diketahui ayah Zara yang pasti akan membuat malu dan menghancurkan keluarga mereka. Kemudian Zara menghadap ke ayahnya. Sang ayah lalu menjelaskan maksud dari perjodohan ini, di mana ia merasa berhutang budi pada keluarga Raza dan meminta Zara untuk mengerti dan menerima Raza sebagai suaminya. Mendengar permintaan ayahnya, Zara hanya bisa pasrah, namun ia tak bisa lepas dari bayang-bayang Fir yang selalu menghantui dimanapun dia berada. Hingga akhirnya ia memeluk Sabo karena merasa tak sanggup menjalani semua ini. Sabo yang tak tega memutuskan untuk menelpon Fir dan memintanya datang ke Pakistan untuk menjemput Zara. Sabo bertanya, seberapa besar rasa cinta Fir kepada Zara. मुझे मेरी जिंदगी की सबसे आप लाहौर आ जाइए ज़ारा को आप ज़ारा से कितनी मोहब्बत करते हैं. Kembali ke penjara, di mana Samya mengetahui kalau seorang pilot India tidak diperbolehkan pergi ke Pakistan. Karena itu Fir memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan pergi ke Pakistan tanpa memikirkan apapun yang akan terjadi ke depannya. Itulah sebagian bentuk dari besarnya rasa cinta Fir pada Zara. Cerita kembali ke Fir yang baru tiba di Pakistan dan kedatangannya sudah ditunggu oleh Sabo yang langsung membawa Fir ke rumahnya. Di sini Sabo memberitahukan kalau pernikahan Zara akan dilakukan 2 hari lagi dan meminta Fir untuk membawa Zara esok hari saat mereka melakukan doa di sebuah tempat suci. Keesokan harinya, keluarga Zara dan Raja pun tiba di tempat suci tersebut, di mana tanpa Zara sadari, Fir juga berada di sana dengan diiringi hujan. Melihat Fir berada di hadapannya, seketika membuat Zara lepas kendali dan langsung memeluknya di hadapan semua orang. Pemandangan tersebut membuat ayah Zara mendadak jatuh sakit karena tak sanggup menahan malu atas perilaku anaknya. Bahkan dokter berkata kalau hal terburuk mungkin akan terjadi jika ayah Zara sok kembali. Kemudian ayah Raja berkata kalau esok hari tetap akan diadakan pernikahan karena karir keluarga besar mereka sangat bergantung pada pernikahan tersebut. Dia juga meminta ibu Zara untuk meyakinkan Zara agar dia mengerti dengan kondisi keluarga mereka. आप कल बारात लेकर आइए अब्दुल भाई. Tanpa diduga ibu Zara mengetahui keberadaan Fir di rumah Sabo. Di sini ibu Zara memohon agar Fir membiarkan Zara menikah dengan Raza demi keselamatan ayahnya dan juga keluarganya dari rasa malu. Namun dengan bahasa yang lembut dan santun, Fir menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk membawa Zara tanpa izin dari orang tuanya. Fir pun berkata
kalau pilihan orang tua pastilah yang terbaik dan mereka telah dibutakan oleh cinta tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi, bahkan nyawa ayah Zara dipertaruhkan. Karena itu Fir meyakinkan ibu bahwa Zara akan tetap menikah dengan Raza esok hari. Melihat sikap Fir yang sangat lembut, membuat ibu Zara akhirnya mengerti alasan Zara sangat mencintainya. Mereka pun akhirnya bertemu untuk mengucapkan salam perpisahan, di mana Fir meminta Zara untuk memenuhi keinginan orang tuanya dengan menikahi Raja, sementara Fir akan kembali ke desa untuk mengurus desa sesuai permintaan ayahnya. Seketika suasana menjadi sangat haru dan mereka pun berpisah. Setelah itu Zara menemui ayahnya yang masih terbaring. Zara berkata kalau ia telah siap untuk menikah dengan Raja. Mendengar itu kondisi ayah Zara mulai membaik dan sangat merasa bersalah karena telah mengorbankan kebahagiaan anaknya. Namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa meminta maaf pada Zara. Sementara Fir yang telah tiba di terminal ditemui oleh ibu Zara yang memberikan jimat keselamatan berupa ikatan gelang. Kemudian mereka pun berpisah. Namun saat di dalam bus, tiba-tiba dua orang polisi menangkap Fir. इसमें तो लिखा है मेरा नाम राजेश राठौर. Saat di kantor, kedua polisi itu memaksa Fir untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ia adalah seorang mata-mata India bernama Rajesh Rathore. वाह क्या इश्क है. Ternyata Rajalah yang merencanakan hal ini karena ia merasa sakit hati pada Fir yang telah berani mengungkapkan cinta kepada tunangannya. Bahkan Raja tak sanggup membayangkan jika ia harus menikah dengan wanita yang mencintai pria lain. Karena itu ia tak akan tinggal diam, kemudian memberi pilihan untuk menguji cinta mereka. Jika Fir mengakui dirinya sebagai Rajesh Rathore dan mendekam di penjara Pakistan, maka dalam pernikahan mereka, Raja akan membuat Zara bahagia. Namun jika Fir memilih untuk bebas, maka Raja akan membuat hidup Zara seperti di neraka. Pernikahan Zara pun dimulai, sementara Fir akhirnya memilih setuju untuk menandatangani surat tersebut. क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है. Tepat pada saat itu, bus yang seharusnya ditumpangi oleh Fir mengalami kecelakaan dan nama Fir dinyatakan sebagai salah satu korban meninggal dunia, yang berarti bahwa identitas Fir Pratap Singh telah berakhir di Pakistan. Setelah mendengar cerita yang panjang dari Fir, Samya berjanji akan mengembalikan nama baik Fir Pratap Singh dan akan berjuang agar Fir bisa kembali ke negaranya. Samya lalu mempersiapkan semua berkas, di mana dia akan berhadapan dengan seorang jaksa senior yang dikenal tak pernah kalah dalam sidang, bernama Zakir Ahmed. Ternyata Samya pernah bekerja untuk Zakir, namun karena perbedaan prinsip, Samya memilih untuk memulai kasusnya sendiri. Samya adalah pengacara yang berjuang untuk kebenaran, sedangkan Zakir hanya berjuang untuk memenangkan sebuah kasus. Namun karena Samya berpikir kalau Zakir masih memiliki hati nurani, ia pun meminta bantuan Zakir untuk membebaskan tahanan 786 yang telah ditahan selama 22 tahun tanpa membuat kesalahan. Tetapi karena kesal dengan Samya, Zakir tetap akan berusaha menang untuk memberi Samya pelajaran. कि जाकिर अहमद के असूलों पर ना चलने का नतीजा हुकूमत पाकिस्तान भी मुझे रोक नहीं पाएगी। Sebelum sidang dimulai, Samya bertanya alasan Fir mau menceritakan kisahnya. Padahal selama 22 tahun ini, ia tidak pernah berbicara pada siapapun. Fir pun berkata kalau Samya adalah orang pertama yang memanggil dengan nama aslinya dan berani menegakkan keadilan bagi dirinya. Namun Fir meminta satu hal, agar Samya tidak membawa nama Zara dalam persidangan nanti, karena ia tak mau menghancurkan kebahagiaan Zara karena terlibat kasus ini. तो तुम अपना वादा निभाना.
Hari persidangan pun dimulai. Samya datang lebih awal untuk mengatasi rasa gugup pada sidang pertamanya. Sementara saat semua orang tengah bersiap, Fir pun muncul dengan penampilan yang lebih rapi. Kemudian hakim membuka sidang, di mana sebagai penuntut Zakir Ahmed mulai berbicara bahwa dirinya juga masih mempunyai rasa kemanusiaan. Tetapi saat ini, hukum negara lebih penting dari satu orang tahanan. Karena itu Rajesh Rathore yang terbukti bersalah sebagai seorang mata-mata India seharusnya mendekam di penjara selama hidupnya. That's all, Your Honor. Kini giliran Samya menyampaikan pembelaannya. Meski awalnya gugup, namun ia kembali bersemangat saat melihat wajah Fir. Dia mulai menyebut nama Zakir Ahmed dengan nama yang salah hingga membuatnya marah. Samya lalu berkata, baru dipanggil 2 kali dengan nama yang salah, Zakir sudah marah-marah. Bagaimana dengan terdakwa yang selama 22 tahun dipanggil dengan nama yang salah setiap hari? Samya lalu menjelaskan kalau terdakwa adalah Fir Pratap Singh, seorang pilot angkatan udara India dan telah difitnah selama 22 tahun sebagai Rajesh Rathore, seorang mata-mata dari India. Sementara saat sidang berlangsung, Fir malah asik membayangkan kebersamaannya bersama Zara. Kemudian Zakir memanggil 3 orang saksi. 2 saksi adalah polisi yang dulu menangkap Fir dan tentu mereka akan memberatkannya. Sedangkan saksi ketiga adalah sipir penjara yang telah terbuka hatinya sejak mendengar kata-kata Samya. Dia berkata kalau tahanan 786 adalah tahanan spesial. Dia selalu tenang dan menyendiri. Dia tak pernah mengeluh atau berbicara. Tetapi jika ada tahanan lain yang sakit atau marah, dia akan pergi untuk menyembuhkan dan menghiburnya. Baginya tahanan 786 ini adalah orang Hindu yang sangat dimuliakan Allah. Namun berkat pengalamannya, Zakir masih dapat unggul dalam sidang tersebut, sampai membuat Samya tidak lagi bisa menyampaikan pembelaannya. Dan hakim pun menunda sidang selama 1 minggu. Setelah sidang pertamanya, Samya mulai bingung karena tak lagi memiliki cukup bukti. Dan satu-satunya cara hanyalah dengan menyebut nama Zara Hayat Khan. Namun Fir menolak dan menjelaskan kalau saat ini Zara mungkin telah hidup bahagia dan memiliki beberapa orang anak. Dan dia tak mau merusak kebahagiaan itu setelah menjaganya selama 22 tahun ini. Samya pun mengerti dan segera meminta maaf. Kemudian Samya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Fir di India dengan berbekal jimat yang pernah diberikan oleh ibu Zara. Dalam perjalanannya ia bertanya pada seorang pria, namun pria itu berkata kalau Chaudhry dan Mati telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meski dengan perasaan kecewa dan hampir putus asa, Samya tetap mendatangi rumah tersebut. Terlihat banyak anak-anak di sana, dan saat akan pergi, tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil nama Zara. Zara, oh Zara. अरे शंभू देख दरवाजे पे कौन है? शंभू, ये सारा हयात कहाँ है? कौन हो तुसी? Sabo lalu bercerita, setelah mendengar kabar kematian Fir, Zara langsung membatalkan pernikahannya. Kemudian 2 tahun setelahnya ayah dan ibu Zara juga meninggal dunia. Karena itu Zara memutuskan datang ke desa ini untuk meneruskan cita-cita Fir membangun desa tersebut. Samya merasa seolah tak percaya kalau ada kisah cinta seperti ini. Seorang pria yang rela mengorbankan hidupnya selama 22 tahun. Dan wanita yang dicintainya juga melakukan hal yang sama. Kemudian Samya menghampiri Zara dan memberikan gelang yang dikenali Zara. Samya lalu menjelaskan bahwa ia adalah pengacara Fir yang telah dipenjara selama 22 tahun di Pakistan demi menjaga kehormatan Zara. Zara pun tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui bahwa pria yang sangat dicintainya ternyata masih hidup. Di sisi lain sidang kedua sudah dimulai. Namun Samya belum juga tiba. Mulai terjadi perdebatan di sana karena pembela dianggap mengabaikan pengadilan.
Bahkan hakim akan segera menyampaikan putusan pengadilan meski tanpa Samya sebagai pembela. Sementara Fir mulai merasakan kedatangan Zara. Akhirnya Samya tiba dengan membawa saksi baru, yaitu Zara. Dengan kehadiran Zara sebagai saksi kunci, hakim pun akhirnya membebaskan Fir Pratap Singh dari segala tuduhan dan atas nama negara meminta maaf karena telah menahan dirinya selama 22 tahun lamanya. Kemudian Fir diminta untuk menyampaikan pesannya, di mana Fir telah menulisnya selama berada dalam penjara. Dalam kertas itu ia mengungkapkan kerinduannya pada orang tua dan desanya. Kemudian seorang malaikat mendatanginya dengan memanggil nama Fir Pratap Singh, memperlakukannya seperti keluarga dan siap melawan dunia untuk membelanya, yang membuatnya merasa hidup kembali. Dia juga melihat Zaranya yang rela mengorbankan hidup demi meneruskan cita-citanya membangun desanya. Negaranya terasa seperti negaraku dan negaraku terasa seperti negaranya. Kata-kata dari Fir seketika membuat hakim dan semua orang di sana bertepuk tangan dan memberi hormat padanya. Bahkan Zakir akhirnya tersadar dan mengakui kekalahan dan kebanggaannya pada Samya. Dia juga memutuskan untuk pensiun dan memberi harapan pada Samya untuk meneruskan perjuangan dalam membela kebenaran. Samya lalu kembali berziarah ke makam ayahnya dengan senyuman, kemudian mengantarkan Fir dan Zara untuk kembali ke India. Fir dan Zara akhirnya bisa hidup bersama setelah berpisah selama puluhan tahun dan menghabiskan sisa hidup mereka untuk membangun desanya.